Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di my channel Ding Sein, channel yang membahas tentang dunia perpalaan dan dunia pedesaan lainnya. Teman-teman sekalian, pada hari ini saya ingin berbagi kembali pengalaman terkait di dunia perpalaan. Jadi apa yang saya sampaikan teman-teman itu berdasarkan pengalaman saja. Teman-teman sekalian, biasanya para petani itu menanam pala atau menanam jenis tanaman apapun itu biasanya di awal-awal musim penghujan. Tetapi terkadang saya justru melakukan penanaman itu di awal musim kemarau. Contohnya di sini teman-teman, jadi kita bisa lihat di belakang saya ini sebenarnya sudah memasuki awal musim kemarau, dan saya justru melakukan penanaman pala. Nah, ini teman-teman, bagaimana rahasianya, bagaimana triknya. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa lihat di sini di kebun saya, hawa-hawa musim kemarau sudah mulai terasa teman-teman ya. Jadi ini di bulan September, jadi sudah mulai kering rerumputannya teman-teman ya. Namun teman-teman, saya justru melakukan penanaman pohon pala di awal musim kemarau ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman khususnya di bidang tanaman perkebunan, yaitu tanaman pala. Jadi teman-teman sekalian, pala sebenarnya idealnya ditanam di awal musim penghujan. Namun bagaimana teman-teman jika kita menanam di awal musim kemarau? Nah, ini yang akan saya informasikan ke teman-teman sekalian, bahwasanya biasanya para petani itu menanam di awal musim penghujan. Tetapi saya teman-teman, saya sering dan sudah sering kali melakukan penanaman di awal musim kemarau. Jadi kebalikannya teman-teman. Jadi kalau orang lain menanam di pada saat awal-awal musim hujan, awal musim penghujan, justru saya menanam di awal musim kemarau. Jadi ini di bulan September di tempat saya itu sudah mulai kemarau itu sudah terasa teman-teman ya. Nah, di saat itulah saya memulai menanam bibit pala. Jadi ini contohnya teman-teman. Ini saya sudah tanam di awal musim kemarau, dan ini sudah mulai tumbuh teman-teman ya. Apa kuncinya teman-teman? Jadi kuncinya atau rahasianya, teman-teman harus rutin melakukan penyiraman. Itu kuncinya teman-teman. Jadi walaupun musim kemarau berkepanjangan, tetapi kita rutin menyiramnya, maka pala itu justru sistem pengairannya itu teratur. Itu kuncinya teman-teman. Jadi sistem airnya itu teratur, apalagi kalau kita siram 1 kali seminggu. Ini yang paling cocok sekali teman-teman ya. 1 kali seminggu kita lakukan penyiraman.
ini kuncinya teman-teman. Kita rutin melakukan penyiraman. Nah, di sini airnya justru sangat teratur ya. Beda kalau musim penghujang. Nah, kalau musim penghujang justru airnya itu tidak teratur. Jadi kadang terlalu berlebihan atau hujan yang berlebihan teman-teman, itu bisa menyebabkan pala kita menjadi rusak atau membusuk di bawah di sini, di bagian bawah sini. Tapi ketika kita melakukan penanaman di musim kemarau dan airnya kita atur sedemikian rupa, atur jadwalnya setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu justru pengairannya ini bagus teman-teman ya. Jadi pertumbuhannya juga bagus. Itu kalau kita sanggup melakukan penyiraman. Tapi kalau teman-teman tidak sanggup untuk melakukan penyiraman, jangan coba-coba, karena apalagi kalau musim kemarau berkepanjangan. Nah, yang kedua teman-teman, ini pohon pelindung juga, jadi kita tutupi dulu dengan daun-daunan seperti ini. Jadi sinar matahari tidak langsung menyentuh ke daun pala kita. Jadi ini untuk menghindari terlalu teriknya matahari. Jadi kita mesti melakukan penutupan seperti ini teman-teman ya. Jadi arah matahari dari sebelah kiri saya ini tidak langsung mengenai daun pala ini. Jadi daun pala ini tidak layu teman-teman ya. Nah, ini yang kunci rahasianya yang kedua. Jadi kita harus menutupi. Di sini ini adalah daun-daunan yang saya sengaja menutupi di dalam pohon pala yang sudah saya tanam. Jadi sinar matahari ini tidak langsung mengenai di dalam daun pala ini. Jadi aman teman-teman ya. Dan intinya tadi, ketika teman-teman mampu melakukan penyiraman, maka itu lebih bagus lagi kita menanam di musim kemarau. Dan intinya juga sumber air teman-teman itu tidak terlalu jauh juga kita mengambil, karena kalau sumber air kita jauh, maka itu juga menyulitkan kita untuk bagaimana kita rutin melakukan penyiraman.